Halo, perkenalkan. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang chapter 10 yaitu harga memahami dan menangkap nilai pelanggan. Dan chapter 11 strategi harga pertimbangan tambahan. Nah, sebelum saya melanjutkan presentasi, saya akan mengenalkan anggota kelompok 6. Nah, yang pertama ada Putu Bagus Krishna, yang kedua ada Gede Made Varigio, yang ketiga ada Dewa Made Indra Risudewa, yang keempat ada saya sendiri Nikade Santi Suandari. Oke, yang pertama itu chapter 10. Apa sih itu harga? Nah, harga itu merupakan salah satu jumlah yang harus dibebankan untuk suatu produk atau jasa. Untuk lebih luas lagi, harga adalah jumlah dari sebuah nilai yang diberikan pelanggan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Nah, harga itu juga ada salah satu elemennya dan baurannya yang menghasilkan pendapatan. Next. Yang kedua ada strategi harga utama. Nah, ketika pelanggan membeli suatu produk, mereka menukarkan sesuatu yang bernilai atau bernilai harga gitu untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai atau manfaat atau menggunakan produk yang dia beli. Nah, penetapan harga berinovasi dari pelanggan yang efektif melibatkan penambahan seberapa besar nilai yang diberikan konsumen atas manfaat mereka yang diterima dari produk dan penetapan harga yang menetap nilai tersebut. Nah, penetapan harga berbasis nilai menggunakan perspektif nilai pembeli sebagai kunci penetapan harga. Nah, penetapan harga berdasarkan nilai itu bahwa pemasar tidak dapat merancang produk dan program pemasaran dan kemudian menetapkan harganya. Next. Oke. Harga berbasis nilai pelanggan. Menawarkan kombinasi yang tepat dari kualitas dan pelayanan yang baik dengan harga yang wajar. Nah, dalam banyak kasus, ini melibatkan pengenalan versi yang lebih murah dari produk bermerek mapan atau lini harga baru yang lebih rendah. Nah, dalam kasus lain, penetapan harga bernilai baik melibatkan desain ulang merek yang ada untuk menawarkan lebih banyak kualitas dengan harga tertentu atau yang sama dengan harga yang lebih murah gitu. Next. Harga nilai tambah. Nah, penetapan harga berdasarkan nilai tidak berarti hanya membebankan apa yang ingin dibayar pelanggan atau menetapkan harga rendah untuk memenuhi persaingan. Nah, sebaliknya itu, banyak perusahaan mengadopsi strategi penetapan harga nilai tambah. Dari memotong harga untuk mencocokkan pesaing, mereka juga menambahkan kualitas, layanan, dan fitur nilai tambah untuk membebankan penawaran mereka. Nah, misalnya itu Philips. Itu mengandalkan investasi dalam penelitian dan inovasi. Nah, Philips ini menciptakan solusi hemat negeri untuk penggunaan rumah dan kantor lebih dari karena sektor publik itu banyak negara yang berinvestasi besar-besaran dan dalam teknologi yang lebih hemat energi. Jadi Philips itu terus membangun inovasinya mereka gitu. Nah, selanjutnya itu ada penetapan harga berdasarkan biaya. Yang pertama itu ada jenis biaya. Biaya perusahaan mengambil dua bentuk, yaitu biaya tetap, yaitu biaya yang tidak bervariasi dengan produk atau tingkat penjualan. Nah, biaya variabel berinovasi secara langsung dengan tingkat produksi. Contohnya setiap smartphone atau tablet yang diproduksi oleh Samsung melibatkan biaya. Oke, selanjutnya itu ada biaya di berbagai tingkat produksi. Nah, untuk menentukan harga secara bijaksana, manajemen perlu mengetahui bagaimana biaya bervariasi dengan tingkat produksi yang berbeda. Misalnya itu Lenovo membangun pabrik untuk memproduksi 1.000 komputer tablet per hari. Nah, jika Lenovo yakin bisa menjual 2.000 tablet sehari, Lenovo itu harus mempertimbangkan untuk membangun pabrik yang lebih besar. Next. Biaya sebagai fungsi pengalaman produksi. Misalkan Lenovo itu menjalankan pabrik yang memproduksi 3.000 tablet per hari. Nah, saat Lenovo memperoleh pengalaman dalam memproduksi tablet, Lenovo belajar bagaimana melakukan dengan lebih baik, pekerja mempelajari jalan pintas dan menjadi lebih akrab dengan perantara mereka. Nah,
Ini ada beberapa perusahaan yang telah membangun yang sukses di sekitar kurva pengalaman. Namun, perusahaan-perusahaan itu fokus tunggal pada pengurangan biaya dan pemanfaatan kurva pengalaman tidak akan selalu berhasil. Next. Oke. Selanjutnya itu ada analisa break even dan target laba. Target laba. Penetapan harga berorientasi biaya lainnya adalah penetapan harga impas atau variasi yang disebut penetapan harga pengembalian target. Perusahaan menetapkan harga di mana ia akan mencapai di titik impas atau membuat target kembali pada biaya pembutuhan dan pemasaran produk. Nah, misalnya perusahaan Dirgantara sering menetapkan harga seperti ini kepada pemerintah. Jadi kayak perusahaannya itu ngasih harga yang deal-dealan gitu sama pemerintah. Next. Penetapan harga berbasis persaingan. Penetapan harga berbasis persaingan melibatkan penetapan harga berdasarkan strategi, biaya, harga, dan penawaran pasar pesaing. Konsumen akan mendapatkan penilaian mereka tentang nilai produk pada harga yang dikenakan pesaing untuk produk serupa. Nah, seberapa kuat pesaing ini adalah strategi yang menetapkan harga mereka saat ini. Nah, jika perusahaan menghadapi sejumlah pesaing kecil yang menekan harga tinggi relatif terhadap nilai yang memberikan perusahaan itu memberikan nilai yang mungkin mengenakan harga yang lebih rendah untuk mengurangi pesaing yang lebih pintar dan lebih lemah gitu dari pesaing lain dari perusahaan. Next. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada other internal and external consideration affecting price decision. Nah, di mana di luar persepsi nilai pelanggan, biaya dan strategi pesaing, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu mempengaruhi penetapan harga, termasuk strategi pemasaran perusahaan secara keseluruhan, bauran pemasaran, dan pertimbangan organisasi lainnya. Sedangkan faktor eksternal itu meliputi sifat pasar, permintaan, dan faktor lingkungan lainnya. Selanjutnya ada overall marketing strategi, objective, and mix. Harga hanyalah salah satu elemen dari strategi pemasaran perusahaan yang lebih luas. Jadi, sebelum menetapkan harga, perusahaan harus memutuskan strategi pemasaran secara keseluruhan untuk produk dan jasa tersebut. Strategi penetapan harga ini seringkali memerlukan penataan ulang secara teratur untuk memenuhi perubahan dalam lingkungan penetapan harga. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi penetapan harga Whole Foods Market itu telah menjadi pekerjaan konstan yang sedang berlangsung karena perusahaan berjuang untuk menemukan persamaan harga nilai yang tepat. Penetapan harga itu mungkin memainkan peran penting dalam membantu mencapai tujuan perusahaan di berbagai tingkatan. Perusahaan dapat menetapkan harga untuk menarik pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada secara menguntungkan. Perusahaan dapat menetapkan harga rendah untuk mencegah persaingan memasuki pasar atau menetapkan harga pada tingkatan persaing untuk menstabilkan pasar. Ini bisa menjadi harga untuk mempertahankan loyalitas dan menghindari intervensi pemerintah. Next. Setelah itu ada real marketing, Whole Foods Market, finding the right price value equation. Di mana Whole Foods Market itu secara praktis menciptakan konsep supermarket kelas atas yang bertanggung jawab secara sosial. Sepanjang tahun 1990-an dan 2000-an, penjualan dan keuntungan rantai tersebut melonjak. Pelanggan kelas atas yang sadar kesehatan, bersedia, dan mampu membayar harga lebih tinggi untuk nilai ekstra yang mereka dapatkan. Nah, di mana ada berbagai hal yang dipraktekkan oleh Whole Foods. Yang pertama itu seperti alih-alih atau Whole Foods itu menurunkan harga hariannya secara menyeluruh. Whole Foods menurunkan harga pada banyak barang dasar yang paling banyak diminta pelanggan dan meningkatkan penghematan ini untuk menawarkan penjualan yang signifikan untuk barang-barang pilihan lainnya. Yang kedua itu Whole Foods meluncurkan program pemasaran yang baru, itu tujuannya untuk meredam reputasi rantai harga yang tinggi dan meyakini pelanggan bahwa Whole Foods Market sebenarnya adalah tempat yang terjangkau untuk berbelanja. Yang ketiga, Whole Foods juga bergerak
untuk meyakinkan pembeli bahwa produk dan harga regulernya itu juga menawarkan nilai yang baik, yaitu dalam hal makanan berkualitas dengan hashtag harga bukanlah segalanya. Selanjutnya itu ada organizational consideration. Manajemen harus meneruskan siapa yang dalam organisasi yang harus menetapkan harga. Perusahaan menangani penetapan harga dengan berbagai cara. Contohnya di perusahaan kecil, harga seringkali ditetapkan oleh manajemen puncak daripada oleh departemen pemasaran atau penjualan. Di perusahaan besar, penerapan harga biasanya ditangani oleh manajer divisi atau produk. Dan yang ketiga, di pasar industri, wiraniaga itu mungkin diizinkan untuk bernegosiasi dengan pelanggan dalam kisaran harga tertentu. Meski begitu, manajemen puncak menetapkan tujuan dan kebijakan penerapan harga dan sering menyetujui harga yang diusulkan oleh manajemen tingkat bawah atau tenaga penjualan. Dalam industri, itu di mana penetapan harga merupakan faktor kunci. Perusahaan seringkali memiliki departemen penetapan harga untuk menetapkan harga terbaik atau membantu orang lain menetapkannya. Departemen ini melapor ke departemen pemasaran atau manajemen puncak. Orang lain juga dapat mempengaruhi pada penerapan harga termasuk manajemen penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, dan akuntan. Nah, selanjutnya itu ada the market and demand. Seperti disebutkan sebelumnya, penetapan harga yang baik itu dimulai dengan memahami bagaimana persepsi nilai pelanggan mempengaruhi harga yang bersedia mereka bayar. Baik pembeli konsumen maupun pembeli industri menyimbangkan harga suatu produk atau jasa dengan manfaat memilikinya. Nah, di mana di bagian ini terdapat hubungan harga permintaan dan bagaimana hal itu bervariasi untuk berbagai jenis pasar. Yang pertama itu pricing in different types of market. Kebebasan harga penjual bervariasi dengan berbagai jenis pasar. Para ekonom mengenali 4 jenis pasar, masing-masing menghadirkan tantangan penerapan harga yang berbeda. Selanjutnya yang pertama itu ada pure competition. Pasar itu terdiri dari banyak pembeli dan penjual yang memperdagangkan komoditas yang seragam, seperti gandum, tembaga, atau sekuritas keuangan. Tidak ada satu pembeli atau penjual yang memiliki banyak pengaruh pada harga pasar yang sedang berjalan. Dalam persaingan murni atau pure competition itu, riset pemasaran, pengembangan produk, penetapan harga, perikanan, dan promosi penjualan memainkan peran yang kecil atau bahkan tidak sama sekali. Dengan demikian, penjual di pasar ini tidak menghabiskan banyak waktu untuk strategi pemasaran. Yang kedua itu ada monopolistic competition. Pasar ini terdiri dari banyak pembeli dan penjual. Pasar ini terdiri dari banyak pembeli dan penjual. Nah, di mana itu yang berdagang pada kisaran harga daripada harga pasar tunggal. Kisaran harga ini terjadi karena penjualan dapat membedakan penawarannya kepada pembeli karena ada banyak pesaing. Setiap perusahaan kurang terpengaruh oleh strategi harga pesaing daripada pasar oligopolistik. Yang ketiga itu oligopolistic competition, di mana pasar ini hanya terdiri dari berbagai penjual yang besar. Misalnya nih hanya segelintir penyedia seperti Comcast, Time Warner, AT&T, Dish Network itu mengendalikan sebagian besar pasar televisi kabel satelit. Karena hanya ada sedikit penjual, setiap penjual waspada dan tanggap terhadap strategi penetapan harga dan gerakan pemasar pesaing. Dan yang terakhir itu ada pure monopoly, dan di mana dalam pure monopoly itu pasar itu didominasi oleh satu penjual. Penjual ini mungkin seperti monopoli pemerintah, monopoli swasta, atau monopoli swasta yang tidak diatur. Harga ditangani secara berbeda dalam setiap kasusnya. Selanjutnya itu adalah analyzing the price-demand relation. Setiap harga yang mungkin dibebankan perusahaan akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda. Hubungan antara harga yang dibebankan dan tingkat permintaan yang dihasilkan itu ditunjukkan pada kurva permintaan. Nah, di mana kurva permintaan menunjukkan bahwa jumlah unit yang akan dibeli pasar dalam periode waktu tertentu dengan harga berbeda yang mungkin dibebankan. Dalam kasus normal, permintaan dan harga itu berbanding terbalik, yaitu semakin tinggi harga, maka semakin rendah permintaan. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka semakin tinggi permintaan. Dengan demikian, perusahaan akan menjual lebih sedikit jika menaikkan harganya dari P1 ke P2. Dengan kata lain, konsumen dengan anggaran terbatas mungkin akan membeli lebih sedikit jika harganya terlalu tinggi.
Dan yang terakhir itu ada price elasticity of demand. Pemasar juga perlu mengetahui elastisitas harga, yaitu beberapa responsif permintaan terhadap perubahan harga. Jika permintaan hampir tidak berubah dengan sedikit perusahaan harga, kita dapat katakan permintaan itu tidak elastis. Jika permintaan sangat berubah, kita bisa katakan itu permintaan sangat elastis. Jika permintaan elastis daripada tidak elastis, penjual akan mempertimbangkan untuk menurunkan harga mereka. Harga yang lebih rendah akan menghasilkan lebih banyak total pendapatan. Praktik ini akan masuk akal selama biaya ekstrak untuk memproduksi dan menjual lebih banyak dan tidak melebihi. Selanjutnya ada ekonomi atau ekonomi. Kondisi ekonomi dapat memiliki dampak yang kuat pada strategi penetapan harga perusahaan. Faktor ekonomi itu seperti resesi, inflasi, dan suku bunga itu mempengaruhi keputusan penetapan harga karena pengeluaran konsumen, persepsi konsumen tentang harga dan nilai produk, dan biaya perusahaan untuk memproduksi dan menjual produk. Nah, di mana setelah resesi tahun 2008 sampai 2009, banyak konsumen memikirkan kembali persamaan harga nilai. Mereka mengencangkan ikat pinggang dan menjadi lebih sadar. Akibatnya, banyak pemasar telah meningkatkan penekanan mereka pada strategi penetapan harga nilai untuk uang. Selanjutnya itu yang terakhir itu other external factor atau faktor eksternal yang lainnya, di mana di luar pasar dan ekonomi, perusahaan harus mempertimbangkan berapa faktor lain di lingkungannya. Ketika penetapan harga, di mana perusahaan itu harus tahu apa dampak harganya terhadap pihak lain di lingkungannya. Perusahaan harus menetapkan harga yang memberi pengecer keuntungan yang adil, mendorong dan mendukung mereka, serta membantu mereka menjual produk secara efektif. Pemerintah adalah pengaruh eksternal penting lainnya pada keputusan penetapan harga. Masalah sosial mungkin perlu diperhitungkan dalam penetapan harga, penjualan jangka pendek, pangsa pasar, dan tujuan laba perusahaan mungkin perlu disesuaikan dengan pertimbangan masyarakat yang lebih luas. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada strategi penetapan harga produk baru. Nah, strategi penetapan harga biasanya berubah saat produk melewati siklus hidupnya. Tahap perkenalan sangat menantang. Perusahaan yang mengeluarkan produk baru menghadapi tantangan untuk menetapkan harga untuk pertama kalinya. Mereka dapat memilih antara dua strategi yang luas, diantaranya penetapan harga skimming pasar dan penetapan harga penetrasi pasar. Di sini yang pertama ada harga skimming pasar. Banyak perusahaan yang menciptakan produk baru menetapkan harga awal yang tinggi memperoleh pendapatan lapis demi lapis dari pasar. Seperti contohnya Apple sering menggunakan strategi ini yang disebut dengan penetapan harga skimming pasar. Skimming pasar itu masuk akal hanya dalam kondisi tertentu. Pertama, kualitas dan citra produk yang mendukung harga yang lebih tinggi dan cukup banyak pembeli yang menginginkan produk pada harga tersebut. Kedua, biaya untuk memproduksi volume yang lebih kecil tidak boleh terlalu tinggi, sehingga menghilangkan keuntungan dari membebankan yang lebih banyak. Terakhir, pesaing seharusnya tidak dapat memasuki pasar dengan mudah dan memotong harga yang tinggi. Lalu yang kedua ada harga penetrasi pasar. Daripada penetapan harga awal yang lebih tinggi untuk menghindari segmen pasar yang kecil tetapi menguntungkan, beberapa perusahaan menggunakan penetapan harga penetrasi pasar. Perusahaan menetapkan harga awal yang rendah untuk menembus pasar dengan cepat dan mendalam untuk menarik banyak pembeli dengan cepat dan memenangkan pasar yang besar. Lalu, strategi penetapan harga bauran produk. Strategi untuk menetapkan harga produk seringkali harus diubah ketika produk tersebut merupakan bagian dari bauran produk. Dalam hal ini, perusahaan mencari satu set harga yang memaksimalkan keuntungan pada bauran produk total. Penetapan harga sulit karena berbagai produk memiliki permintaan dan biaya terkait dan menghadapi tingkat persaingan yang berbeda. Sekarang kita bisa melihat lebih dekat pada 5 situasi penetapan harga bauran produk. Di antaranya ada penetapan lini harga produk, yang kedua penetapan harga produk opsional, yang ketiga ada penetapan harga produk tambahan, penetapan harga produk sampingan, dan penetapan harga produk. Di sini kita bahas dulu yang pertama ada harga lini produk. Perusahaan biasanya mengembangkan lini produk daripada produk tunggal.
Nah, dalam penetapan harga lini produk, manajemen harus menentukan langkah-langkah yang akan ditetapkan antara berbagai produk dalam satu lini. Langkah harga harus diperhitungkan perbedaan biaya produk dalam lini. Lebih penting lagi, mereka harus memperhitungkan perbedaan persepsi pelanggan tentang nilai fitur yang berbeda. Yang kedua, ada harga produk opsional. Banyak perusahaan menggunakan penetapan harga produk opsional dengan produk utama. Misalnya, pembeli mobil dapat memilih untuk memesan sistem navigasi kulkas dilengkapi dengan pembuat es opsional. Dan ketika kita memesan laptop baru, kita dapat memilih dari rangkaian prosesor, hard drive, dan lain-lain. Harga opsi ini adalah masalah yang sulit. Lalu ada captive product pricing. Captive product pricing adalah strategi yang digunakan oleh bisnis ketika harga produk ditentukan oleh produk utama dan aksesoris tambahannya. Contohnya adalah cartridge silet, video game, cartridge printer, photocopy sekali pakai, e-book, produsen produk utama seperti pisau cukur, konsol game, printer, sistem pembuat kopi, satu cangkir, dan komputer tablet seringkali memberi harga rendah dan menetapkan markup tinggi pada persediaan. Lalu, harga produk sampingan. Memproduksi produk dan jasa seringkali menghasilkan produk sampingan jika produk sampingan tidak memiliki nilai dan membuangnya mahal. Ini akan mempengaruhi penetapan harga produk utama. Dengan menggunakan penetapan produk sampingan, perusahaan mencari pasar untuk produksi sampingan ini untuk membantu mengimbangi biaya pelepasannya dan membantu membuat harga produk utama lebih kompetitif. Lalu ada harga paket produk. Dengan menggunakan penetapan harga paket produk, penjual seringkali menggabungkan beberapa produk dan menawarkan paket tersebut dengan harga yang lebih murah. Misalnya, restoran cepat saji memaketkan burger, kentang goreng, dan minuman dengan harga combo. Nah, paket harga tersebut mempromosikan penjualan yang mungkin tidak dibeli konsumen dengan cara lain, tetapi harga gabungan harus cukup rendah agar mereka membeli paket tersebut. Lalu, strategi penyesuaian harga. Perusahaan biasanya menyesuaikan harga dasar mereka untuk memperhitungkan berbagai perbedaan pelanggan dan situasi yang berubah. Di sini, kita bisa melihat 7 strategi penyesuaian harga, diantaranya penetapan harga diskon dan tunjangan, penetapan harga tersegmentasi, penetapan harga psikologis, penetapan harga promosi, penetapan harga geografis, penetapan harga dinamis, serta penetapan harga internasional. Yang pertama, harga diskon dan tunjangan. Sebagian besar perusahaan menyesuaikan harga dasar mereka untuk memberi penghargaan kepada pelanggan atas tanggapan tertentu, seperti membayar tagihan lebih awal, pembelian dalam jumlah banyak, dan pembelian di luar musim. Yang kedua, harga tersegmentasi. Perusahaan akan sering menyesuaikan harga dasar mereka untuk memungkinkan perbedaan pelanggan produk dan lokasi. Dalam penetapan harga tersegmentasi, perusahaan menjual produk atau jasa dengan dua harga yang lebih, meskipun perbedaan harga tidak didasarkan pada perbedaan biaya. Penetapan harga tersegmentasi mengambil banyak bentuk. Di bawah penetapan harga segmen pelanggan yang berbeda membayar harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Misalnya museum, bioskop, toko retail mungkin mengenakan biaya yang lebih rendah untuk pelajar dan warga lanjut usia. Lalu ada harga psikologis. Psikologis pricing atau harga psikologis adalah strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki dampak psikologis pada seseorang. Biasanya, harga psikologis diberlakukan oleh para pedagang dengan cara menetapkan harga ganjil pada produknya. Penetapan harga ganjil ini membuat efek pada pembeli bahwa harga yang ditawarkan lebih murah. Hal ini dikarenakan alam bawah sadar manusia memproses harga ganjil lebih murah daripada harga genap. Selain itu, seseorang juga akan cenderung membulatkan harga ganjil tersebut ke digit yang lebih rendah dengan mengabaikan beberapa digit terakhir. Nah, presentasi selanjutnya akan diajukan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada promotional price. Promotional price adalah suatu strategi penetapan harga untuk menarik minat calon konsumen dan untuk meningkatkan penjualan jangka pendek. Perusahaan, terutama di industri retail, biasanya menggunakannya untuk menghabiskan stok barang di gudang atau meningkatkan penjualan.
Promotional price juga disebut dengan istilah penetapan harga promosional. Next. Selanjutnya ada geographical pricing. Penetapan harga geografis adalah praktik menyesuaikan harga jual suatu barang berdasarkan lokasi pembeli. Terkadang, perbedaan harga jual didasarkan pada biaya pengiriman barang ke lokasi tersebut. Perusahaan akan mencoba memaksimalkan pendapatan di pasar tempat mereka beroperasi. Biasanya, penetapan harga geografis dilakukan oleh perusahaan karena adanya perbedaan biaya pengiriman yang timbul saat mengangkut barang ke pasar yang berbeda. Jika pasar lebih dekat dengan tempat asal barang, harga mungkin lebih rendah daripada di pasar yang jauh. Harga lebih rendah jika barang bersaing di pasar yang ramai, di mana konsumen memiliki sejumlah pilihan kualitas lainnya. Biaya pengiriman yang lebih tinggi dapat membuat pelanggan lokal menghindari membeli produk yang dikirim dari jauh. Karena produk lokal mempunyai harga yang lebih murah, karena tidak perlu mengeluarkan biaya pengiriman. Next. Selanjutnya ada dynamic dan online pricing. Dynamic pricing atau penetapan harga dinamis adalah pendekatan untuk menetapkan harga produk atau layanan yang sangat fleksibel. Penetapan harga dinamis memungkinkan perusahaan yang menjual barang atau jasa melalui internet agar bisa menyesuaikan harga dengan cepat dalam menghadapi permintaan pasar. Perubahan harga dikendalikan oleh bot harga. Bot harga merupakan agen perangkat lunak yang mengumpulkan data dan menggunakan algoritma untuk menyesuaikan harga menurut aturan bisnis. Biasanya, aturan bisnis memperhitungkan hal-hal seperti lokasi, pelanggan, waktu, hari, tingkat permintaan, dan juga harga pesaing. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan tertentu, perusahaan dapat lebih akurat memprediksi berapa harga yang bersedia dibayar oleh pelanggan dan menyesuaikan harga yang sesuai. Masyarakat umum telah menggunakan dynamic pricing saat membeli tiket pesawat atau memesan kamar hotel secara online. Next. Selanjutnya ada international pricing. Perusahaan yang memasarkan produknya secara internasional harus memutuskan harga yang akan dikenakan di negara yang berbeda. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menetapkan harga yang seragam di seluruh dunia. Misalnya, pada perusahaan Boeing yang menjual pesawat jetnya dengan harga yang hampir sama di berbagai negara, baik pembelinya di Amerika Serikat, Eropa, atau negara dunia ketiga lainnya. Namun, sebagian besar perusahaan menyesuaikan harga sesuai dengan kondisi pasar lokal. Next. Selanjutnya ada price change. Yang pertama ada potongan harga. Beberapa situasi dapat menyebabkan perusahaan mempertimbangkan untuk memotong harganya. Salah satu keadaan tersebut adalah kelebihan kapasitas dan penurunan permintaan dalam menghadapi persaingan harga yang kuat atau ekonomi yang melemah. Dalam kasus seperti itu, perusahaan mungkin secara agresif memotong harga untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Pemotongan harga di industri dengan kapasitas berlebih dapat menyebabkan perang harga karena pesaing mencoba mempertahankan pangsa pasarnya. Kemudian yang kedua ada kenaikan harga. Faktor utama dalam kenaikan harga adalah inflasi biaya. Kenaikan biaya menekankan margin keuntungan dan mengarahkan perusahaan untuk meneruskan kenaikan biaya kepada pelanggan. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga adalah permintaan yang berlebihan. Selanjutnya ada responding to price change. Responding to price change yaitu bagaimana perusahaan harus menanggapi perubahan harga oleh pesaing. Perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa masalah. Yang pertama yaitu mengapa pesaing mengubah harga. Yang kedua, apakah perubahan harga bersifat sementara atau permanen. Yang ketiga, apa yang terjadi pada pangsa pasar dan keuntungan perusahaan jika tidak merespon. Selanjutnya ada, apakah pesaing lain akan merespon? Selain masalah ini, perusahaan juga harus mempertimbangkan situasi dan strateginya sendiri, serta kemungkinan reaksi pelanggan terhadap perubahan harga. Next, selanjutnya ada public policy dan pricing. Persaingan harga adalah elemen inti dari ekonomi pasar bebas kita.
Dalam menetapkan harga, perusahaan biasanya tidak bebas membebankan harga berapapun yang mereka inginkan. Banyak undang-undang federal, negara bagian, dan bahkan lokal mengatur aturan permainan yang adil dalam penetapan harga. Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan masalah penetapan harga masyarakat yang lebih luas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.